Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas X7E. Di sini kami ingin mempresentasikan dan mensimulasikan program aplikasi KKP Universitas Indraprasta PGRI. Perkenalkan, saya Muhammad Suada dengan NPM 2022 43500 496. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Badawi, NPM 2022 43500500. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid Variansyah, NPM 2022 Dia sama kayak 4301501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Robi dengan NPM 2022 43500 497. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangga Buana, NPM 2022 43500502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Valentino, NPM 2022 435000532. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Hadiana Prasetyo dengan NPM 2022 43500 562. Baik, jadi judul proyek yang akan kami simulasikan adalah pengembangan aplikasi inventaris dan manajemen aset kantor Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia yang disebut DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan judul ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan inventaris dan manajemen aset kantor DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta. Untuk memahami permasalahan tersebut secara lebih jelas, berikut disajikan latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi informasi menuntut pengolahan inventaris dan aset yang tidak hanya mencatat jumlah barang tetapi juga memperhatikan nilai dan menyusutannya secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti data yang tidak akurat, sulitnya pelacakan barang, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan. Kondisi tersebut juga dialami oleh DPD HPJI Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem pengelolaan inventaris dan manajemen aset yang dirancang untuk membantu pencatatan, pemantauan, dan pelaporan secara lebih cepat, akurat, dan integrasi. Baik, kita mulai simulasinya. Aplikasi ini kami beri nama Rapihin dengan tagline semua rapi, semua mudah. Dalam aplikasi ini terdapat dua aktor atau akses login, yaitu sebagai admin atau leader. Pertama kita coba login sebagai admin. Di sini ada username. Kita di sini akan masukin username-nya menggunakan admin. Dan kita masukkan password admin 123. Kita lihat dulu, kita memastikan bagaimana passwordnya sudah benar atau belum. Sudah nongol. Sekarang kita pencet notifikasi login. Oke, di sini ada notif login berhasil. Selamat datang di admin. Oke, langsung aja kita pencet OK. Setelah login kita melihat tampilan dashboard. Kita langsung aja ke dashboard menunya. Di sini ada aset, aset kondisi baik, aset perlu diganti, aset dipinjam, nilai aset, inventaris. Di sini adalah total-totalnya yang sudah terinput sebelumnya yang ada di DPD PJPI. Di bawah ini adalah daftar stok inventaris menipis yang ada dua, yaitu kabel HDMI dan dispenser galon, yang dimana harus segera merestock inventaris yang ada. Semoga stoknya sudah di bawah minimum stok. Di sini terdapat dua inventaris, yaitu ini ada tabel daftar stok inventaris menipis.
Di sini gunanya untuk mengingatkan admin supaya segera merestock inventaris yang stoknya sudah di bawah minimum stok. Yang sudah menipis stoknya, di sini terdapat contoh dua data inventaris yang sudah menipis, yaitu ada kabel HDMI dan dispenser galon. Kita akan mengelola data petugas yang fungsinya sebagai akses masuk ke aplikasi. Di sini kita masuk ke data master, terus kita klik di sini ada petugas. Nah, di sini masuk untuk ada data master atau petugas. Apabila kita akan menambahkan username atau password, kita di sini klik tambah. Kita masukkan nama kita, lalu kita buat passwordnya, misalkan Suhada 13. Oke, di sini kita confirm lagi, lalu kita pilih perannya yaitu admin. Kita klik simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Ahmad Badawi. Song ingin menjelaskan yaitu 3 pengguna tentang pengguna data pinjaman aset atau pengguna inventaris, yang kedua supplier, dan yang ketiga yaitu lokasi penyimpanan. Baik, di sini kita masuk ke menu data master, lalu kita klik yaitu pengguna. Nah, di sini ada 3 ikon. Yang pertama ada tambah, ubah, dan hapus. Baik, yang pertama kita akan masuk ke ikon tambah. Sini kita masukkan nama pengguna. Lalu kita klik simpan data. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, maka data berhasil disimpan. Nah, lalu yang kedua ada ikon ubah. Kita klik dulu tabelnya, lalu kita klik ikon ubah. Nah, di sini misalkan kita akan menambahkan nama pengguna. Klik simpan perubahan. Nah, maka apabila ada notifikasi seperti ini, maka nama pengguna berhasil kita ubah. Lalu ada hapus, sama seperti tadi, kita klik dulu tabelnya, lalu kita klik hapus. Apabila ada notifikasi seperti ini, maka hapus, data berhasil dihapus. Lalu yang kedua yaitu supplier. Nah, di sini sama juga ada 3 ikon. Yang pertama ada tambah, ubah, dan hapus. Kita menu yang pertama itu yaitu tambah. Sekarang kita masukkan nama supplier. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, maka nama data supplier berhasil ditambah. Lalu ada ikon ubah, sama kita klik lagi nih tabelnya, lalu kita klik ubah. Kita misalkan namanya kita ganti menjadi, apabila ada notifikasi seperti ini, maka data supplier berhasil kita ubah. Nah, terakhir ada hapus, sama kita klik lagi nih tabelnya, lalu kita klik hapus. Apabila ada notifikasi seperti ini, maka data supplier berhasil kita hapus. Dan yang terakhir itu tentang lokasi penyimpanan. Di sini sama juga ada 3 icon. Yang pertama ada tambah, ubah, dan hapus. Kami kita klik tambah, lokasinya, keterangannya. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, maka lokasi penyimpanan, data penyimpanan berhasil kita tambah. Lalu ada ikon ubah, kita klik dulu tabel, lalu kita klik ikon ubah. Dan kita mau menambahkan keterangannya lebih lengkap lagi. Maka apabila ada notifikasi seperti ini,
lokasi penyimpanan berhasil kita ubah. Yang terakhir hapus, memang kita klik lagi data tabelnya, lalu kita klik icon hapus. Nah, apabila ada notifikasi seperti ini, maka lokasi penyimpanan berhasil kita hapus. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang bernama Abdur Rashid. Sekali ini saya akan menjelaskan tentang kategori inventaris. Yang pertama kita di sini klik kategori inventaris dan di sini ada menu tambah, ada tanda tambah, ubah dan hapus. Kita mau menambahkan kategori inventaris terlebih dahulu. Misalnya kita tambahkan kategori perlengkapan dapur. Deskripsinya yaitu piring dan mangkok. Kemudian kita simpan data, kita klik simpan. Apabila kita ingin membatalkan, klik batal. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Kita lihat di sini ada sudah berhasil ditambahkan di dalam tabel. Kemudian ketika kita mau mengubah data kategori inventaris, kita klik pada tabel, kemudian klik ubah. Kita ubah perlengkapan dapur, kemudian deskripsinya kita ubah jika ingin diubah gelas dan cangkir. Kemudian kita klik simpan perubahan. Oke, sini ada notifikasi data berhasil diubah. Apabila kita ingin menghapus data di dalam tabel tersebut, kita klik salah satu di dalam tabel ini. Misalnya kita ingin menghapus data perlengkapan dapur, kemudian kita klik hapus, di sini hapus, kemudian kita klik hapus data, dan di sini ada notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Kita klik yes, kemudian data berhasil dihapus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kategori aset. Saya sekarang akan menjelaskan tentang kategori aset, kemudian kita akan menambahkan kategori aset. Yang pertama itu kita ada tanda tambah, ubah dan hapus, kita tambah terlebih dahulu kategori aset. Kemudian kita tambahkan kategori aset yang ingin ditambahkan, yaitu perhiasan misalnya. Investasi perhiasan. Kemudian di sini kita deskripsikan emas dan perak. Kemudian kita simpan datanya terlebih dahulu. Kemudian ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Dan di sini di tabel sudah berhasil ditambahkan. Kemudian apabila kita ingin mengubah investasi perhiasan, kita klik dalam tabel, kemudian kita klik ubah. Kemudian kita ubah saja untuk perhiasan. Misalnya emas saja. Kita simpan perubahan, kemudian data berhasil diubah. Kemudian apabila kita ingin menghapus data dalam tabel tersebut, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita hapus, klik hapus data. Di sini ada notifikasi ya, apakah yakin ingin menghapus data ini, kita klik yes, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan menambahkan, masuk ke menu kategori, kita akan masuk ke inventaris. Kita akan menambahkan data inventaris, kita tambahkan data inventaris terlebih dahulu. Misalnya kita beri kode inventaris strip IT strip
003. Karena kita akan menambahkan inventaris IT, kita masukkan ke kategori IT kecil, suppliernya itu AC hardware, kemudian lokasinya itu kita tambahkan ke ruang IT. Kemudian kita beri nama yang ingin ditambahkan inventarisnya yaitu TV Redmi. Kemudian stoknya itu kita beri 1, satuannya pieces. Harga satuannya yaitu 2.400.000. Stok minimal 1 kemudian kita simpan data. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat apakah data tersebut sudah masuk. Ini data tersebut sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian apabila kita ingin mengubah data tersebut, kita klik dalam tabel, kemudian kita klik ubah. Kita ubah kode inventarisnya misalnya 004. TV-nya kita ubah menjadi merek Samsung. Kemudian kita kasih keterangan misalnya baik. Oke. Kita simpan perubahan. Kemudian data berhasil diubah. Kemudian apabila kita ingin menghapus data, kita klik terlebih dahulu di dalam tabel. Kemudian kita klik hapus, kemudian hapus data. Ada notifikasi apakah yakin ingin menghapus data ini, kita klik yes. Kemudian data berhasil dihapus. Kemudian apabila kita ingin mencetak label pada inventaris tersebut, misalnya kita klik salah satu di inventaris tersebut, misalnya kita kabel HDMI, kemudian kita cetak label. Dan di sini akan keluar label untuk menandakan inventaris tersebut. Supaya kita tahu bahwa kode tersebut adalah milik kabel HDMI. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alfarobi. Terima kasih. Yang pertama, kita ke data aset. Kita buka menunya dari data master, lalu pergi ke menu aset. Nah, di sini kita dapat menambahkan, mengubah, menghapus, melihat detail aset, dan juga mencetak label aset. Pertama-tama kita lakukan yaitu kita tambah dulu data asetnya. Misalnya kita masukkan kode asetnya AST KO 1010. Nama asetnya, kita pilih dulu kategori asetnya apa ya. Yang pertama kita pilih kategorinya kendaraan operasional. Lalu kita pilih lokasinya misalnya di gedung, di area umum. Terus kondisinya baik. Kita masukkan nama asetnya itu motor Jupiter Z. Lalu tanggal perolehannya itu misalnya kita memperolehnya dari 2024, 2 Januari 2024. Lalu harga perolehannya misalnya sekitaran 12 juta misalnya. Lalu nilai residunya misalnya 1 juta. Lalu umur manfaatnya misalnya 4. Keterangan motor. Lalu kita coba simpan datanya. Nah, sini data berhasil tersimpan ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk ke dalam tabelnya. Misal kita mau ubah datanya, kita klik tabelnya, kita klik ubah. Misal kita mau nilai residunya itu 1.500.000. Nah, kita klik ubah.
maka di sini datanya berhasil terubah. Nah, lalu kita misalnya mau ngapus datanya, kita klik lagi tabelnya, lalu kita klik tombol hapus. Selanjutnya kita ingin mencetak labelnya, bisa kita cetak label yang tadi kita buat ya, motor Jupiter Z, kita pilih, lalu kita klik tombol cetak label. Nah, maka tampil ini labelnya untuk sebagai tanda asetnya ya. Lalu selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan detail aset. Nah, detail aset ini adalah hasil perhitungan dari penyusutan kita, yaitu menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini kita misalnya pilih aset yang tadi, yang motor Jupiter Z. Nah, di sini terlihat bahwa motor Jupiter Z itu sudah berjalan selama 2 tahun dengan nilai penyusutannya itu ada 3.375.000 dan akumulasi penyusutannya itu 6.750.000. Nah, akumulasi ini adalah jumlah dari nilai penyusutan dikali dengan tahun yang sudah berjalan, yaitu 2. Nah, nilai buku ini adalah 8.250.000. Sebenarnya di sini kita juga ada tombol filter ya. Misal kita mau nyari asetnya, aset tertentu, misalnya kita mau cari laptop. Kita klik cari. Nah, maka di tabelnya cuma muncul yang kategorinya namanya nama asetnya laptop. Dan seperti itu. Terus kita langsung aja ke selanjutnya ke transaksi peminjaman aset. Di transaksi peminjaman aset ini juga ada tombol tambah, ubah, dan hapus. Ya, langsung saja kita klik tambah. Kita pilih nama peminjamnya. Misalnya nama peminjamnya Abdul Rashid Variansa. Terus kategori asetnya itu tadi kendaraan operasional. Nah, sini udah terisi ya, kendaraannya itu motor Jupiter Z dengan kondisinya itu baik. Lalu tanggal pinjamnya hari ini tanggal 29, lalu estimasi pengembaliannya misalnya besok tanggal 30. Nah, statusnya itu dipinjam. Nah, kita simpan data peminjaman berhasil disimpan. Selanjutnya di sini saya ingin ubah, misalnya Bang Abdur ini sudah mengembalikan motornya. Kita pilih ubah. Nah, statusnya kita ganti jadi dikembalikan. Lalu kita simpan, maka data peminjaman berhasil diperbarui. Selanjutnya saya ingin coba cetak bukti pinjamnya. Nah, di sini kita pilih dulu datanya yang mau kita cetak. Nah, coba kita cetak bukti pinjamnya. Nah, bukti pinjam ini sebagai tanda bahwa si Abdur ini telah meminjam aset kantor yang berupa motor Jupiter Z yang ditandatangani oleh peminjam Abdul Rashid Variansyah dan selaku petugas admin. Selanjutnya di sini saya ingin hapus peminjaman asetnya. Kita pilih dulu datanya, lalu kita pilih hapus, lalu hapus data. Nah, di sini data peminjaman berhasil dihapus. Kita klik OK. Terima kasih. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Sangga Buana. Pada silakan. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan inventaris dan perawatan aset. Kayak di sini, masuk ke penggunaan inventaris ada beberapa fitur. Pertama ada tambah, edit, hapus, lalu juga ada nama pengguna, tanggal penggunaan, kategori inventaris, jumlah digunakan, nama inventaris. Nah, kita langsung aja coba praktekin. Contoh di sini Dedi Setiadi, tanggalnya tanggal 1 Januari 2026. Kategori inventarisnya alat tulis kantor. Nah, di sini tinggal pilih misal mau pulpen atau kertas A4. Misal contoh pulpen.
Lalu yang jumlah digunakan berapa? Misalkan 1 ya, tinggal simpan data. Oke. Di sini langsung muncul nama penggunanya, kategori inventaris, nama inventaris, tanggal penggunaan yang digunakan itu ada jumlahnya 1. Lalu kalau misalkan mau edit gimana? Kalau mau edit diklik dulu, lalu edit. Nah, nanti di sini misalkan mau ditambah jadi 3 atau misalkan mau diubah tanggalnya jadi tanggal 10. Oke, langsung aja simpan. Nah, di sini langsung terupdate ya, jadi 3. Oke. Gimana cara hapusnya? Tinggal klik aja hapus. Lalu di sini ada tombol hapus data, klik aja. Oke, langsung kehapus semua datanya. Lanjut di sini ada perawatan aset. Nah, di sini juga sama, ada tambah, ubah, hapus. Terus juga di sini ada kategori aset, nama aset, biaya perawatan, status, tanggal perawatan, estimasi servis, penyedia servis, kontak servis, dan juga di sini ada buttonnya dan deskripsi. Oke, kita langsung mulain aja. Misalkan contoh tambah, pilih kategori, misalkan peralatan elektronik. Di sini nama asetnya ada apa nih? Meja ketua, sofa, kursi, misalkan kursi kantor lama. Terus tanggal perawatannya misalkan tanggal 18. Estimasinya dari tanggal 18 sampai tanggal berapa? Misalkan sampai tanggal 24 misalkan. Penyedianya siapa? Misalkan CV, Sangga Buana. Terus kontaknya 08 sekian-sekian. Nah, ini nomornya. Terus biayanya berapa? Misalkan 1 juta. Oke, pilih status dalam perawatan. Deskripsi. Nanti dihubungi jika sudah selesai servis misalkan. Oke, lanjut lagi ke simpan data. Nah, di sini langsung muncul nih. Ada nomor, kategori aset, nama aset, di sini juga peralatan elektronik, kursi kantor lama, tanggalnya juga ada, penyedia servisnya siapa, kontaknya, biaya perawatan, statusnya apa, dan juga di sini ada deskripsinya. Terus gimana kalau misalkan mau hapus? Mau ngubah? Tinggal klik aja, ubah. Nah, klik ubah. Misalkan mau ganti apa? Misalkan ubah ternyata harganya nggak segini gitu. Harganya 2 juta misalkan ya. Karena dia mungkin kursi kulit kali. Nah, di sini statusnya perawatan. Lanjut lagi ke kalau udah semua ya, langsung aja simpan perubahan. Ntar langsung keganti harganya jadi 2 juta. Oke. Kalau misalkan mau hapus gimana? Kalau hapus ya tinggal klik aja. Terus button hapus data. Oke, paling itu aja penjelasan dari saya yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Febrian Valentino. Di sini saya akan menjelaskan form sebagai form leader. Kita login sebagai leader. Passwordnya leader 123. Login. Nah, ini berarti login berhasil ya. Klik. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari leader, sama seperti dashboard admin. Saya akan menjelaskan tentang laporan persediaan aset. Nah, ini merupakan laporan persediaan aset yang ada. Jika kita ingin melakukan pencarian menggunakan kata kunci, kita bisa pilih kategori nama aset, contoh meja, cari. Nah, ini ada beberapa meja yang tersedia di laporan persediaan aset yang sudah di-input oleh admin sebelumnya.
Jika kita ingin melakukan pencarian menggunakan tanggal, kita kosongkan dulu semuanya lalu pilih tanggal, misalnya 2014 tanggal 1 Januari. Ya, ini merupakan aset yang tersedia yang sudah diinput oleh admin. Kita ingin melakukan proses cetak. Nah, tampilan cetaknya seperti ini. Lalu juga di sini ada informasi tentang tanggal dan waktunya. Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026. Diketahui oleh head office. Nah, itu saja ya. Lanjut ke laporan persediaan inventaris. Sama seperti laporan persediaan aset, kita pilih nama inventaris. Misal kita mencari sapu. Nah, di sini ada sapu ya, satu macam. Jika kita ingin melakukan pencarian menggunakan tanggal dibuat, contoh tanggal lainnya, tanggal 3. Nah, di tanggal 3 tidak ada laporan persediaan inventaris. Kembali ke tanggal 29 misalnya. Nah, di tanggal 29 ini banyak laporan persediaan inventaris yang sudah diinput oleh admin. Kita lanjut ke proses cetak. Sama seperti tampilan dari laporan persediaan aset, tentang tampilan cetaknya ada pemberitahuan tanggal dan waktunya dan diketahui oleh kepala kantor. Ya, cukup mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Helmi Hardiana Putra. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Hardiana Prasetyo. Ini menjelaskan tentang laporan penggunaan inventaris. Pertama-tama kita akan mencoba filter, yaitu filter sesuai dengan kategori. Di sini kita akan coba yaitu peralatan. Ya, di peralatan ini muncul ada 2 item, yaitu cairan pembersih dan pel lantai. Lalu kita kembalikan. Untuk membalikan semuanya seperti awal lagi, tinggal diatur semuanya, filternya dipilih filter, lalu dikosongin semuanya setelah tanggal-tanggalnya juga, lalu cari itu akan kembali seperti awal. Lalu di sini kita akan cari berdasarkan tanggal. Bisa kita cari di tanggal 23 Januari. Ya, muncul 2. Lalu kita cetak. Untuk hasil dari laporan penggunaan inventaris itu seperti ini. Ada 2 item. Oke. Di laporan peminjaman aset kita cari juga berdasarkan kategori. Nah, ya, di peralatan ada 3 seperti yang tadi. Lalu kita kosongkan lagi, kita coba lagi untuk filter tanggal. Kita cari tanggal 16, karena di sini 16 ada 1. Nah ya, yang bisa yaitu tanggal 16 itu ada motor Jupiter. Lalu kita cetak. Untuk di hasil pencetakan laporan peminjaman aset seperti ini, aset item yaitu motor Jupiter Z. Lalu lanjut ke laporan perawatan aset. Sama di sini kita akan coba juga filter yaitu sesuai kategori juga. Misalnya di sini kita cari kendaraan. Muncul 1 karena di kendaraan cuma ada 1. Kita bagian bawah lagi. Ada 4. Lalu kita filter menggunakan tanggal. Untuk tanggalnya kita pilih tanggal 30. Di sini ada tanggal 30 itu ada meja komputer. Lalu kita cetak. Nah,
hasil cetak dari laporan perawatan aset seperti ini. Ya, sekian, terima kasih.